Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa yang selama ini digembar-gemborkan merupakan seorang dokter, bukan dokter ya, tapi dokter lulusan S3, tapi muncul sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan dari Wakil Ketua Jokowi Mania, yakni Andi Azwan, yang mengatakan bahwa Tifa dugaannya ini drop out atau DO atau dikeluarkan dari kampusnya yang sedang dia jalani untuk mendapatkan gelar S3. Waduh, ini sudah 2 orang nih yang diduga bermasalah nih. Tifa gelar doktornya, Rismond gelar doktornya juga nih yang dari Yamaguchi. Aduh, memalukan sekali orang-orang ini ya. Selain itu teman-teman, ada video juga di mana si Tifa ketika diwawancarai oleh wartawan, ya mungkin kita bisa bilang mereka ini sudah mulai panik gitu ya kan. Karena Tifa ini sedang berusaha untuk menyeret-nyeret Pak Prabowo dalam kasus ini. Mereka sedang berusaha untuk minta tolong ke Pak Prabowo agar dibebaskan gitu. Sampai-sampai Tifa mengatakan bahwa Pak Prabowo itu katanya presiden yang lemah gitu. Lebih kuat Pak Jokowi. Waduh, Tifa. Ini orang semua jurus sudah dipakai gitu ya kan untuk lolos dari jeratan hukum. Nah, di penghujung video nanti saya punya tayangan yang sangat memalukan bagi gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Utamanya Roy Suryo yang menggembar-gemborkan soal primary evidence, soal Pak Jokowi itu skripsinya tulisannya tesis. Tapi nyatanya itu bukan punya Pak Jokowi. Dan Roy Suryo meneliti skripsi yang keliru. Dan berujung diskakmat oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada satu lagi juga, dugaan banyak orang ini ya, ini penting sekali untuk saya sampaikan. Apa itu? Sebelum saya masuk ya. Dugaan banyak orang, banyak ahli, banyak analis ya, bahwa kita duga bahwa justru sekarang itu isu ini bergeser menjadi upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Artinya kalau seandainya jadi nih 12 tokoh ini dikriminalisasi dengan laporan polisi yang tidak jelas seperti itu, berarti Presiden lemah. Berarti Presiden lemah secara hukum, tidak mampu untuk menguasai kepolisian. Itu kan yang terjadi sekarang ini, kita melihat tendensinya. Jadi sengaja untuk digeser, bukan untuk lagi melayani syahwat dari satu orang itu saja, tapi dugaan banyak orang juga, orang itu juga bertendensi untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo Subianto ya. Apa sih orang-orang ini? Hei Tifa, ku kasih tahu. Presiden itu tidak mau mengintervensi hukum. Biarkan hukum itu berjalan sesuai dengan aturannya. Biarkan hukum itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Tifa. Jadi pemimpin negara ini tidak bakal mau mengintervensi. Kalau mau mengintervensi, ya Allah, itu Gibran ada jadi wakil presiden, anaknya Pak Jokowi. Kalau mau mengintervensi sudah lama. Tapi nyatanya, para pemimpin kita tidak ada yang mau mengintervensi hukum. Biarkan itu berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jangan menarik-narik Pak Prabowo. Jangan menyuruh-nyuruh Pak Prabowo untuk mengintervensi hukum, Tifa ya. Jangan. Nanti Anda insya Allah akan dibui. Aminkan teman-teman, aminkan. Gini ya, modalnya berani doang, berani ngamuk semua, dicatat dalam sejarah rekam. Dan ngomongnya suka nggak nyambung gitu. Oke. Ya. Terus terkait ini perkara politik bagaimana Bang? Kan tokoh-tokoh yang Abang gugat itu Roy Suryo, Rismond Sianipar, itu kan politis semua. Gimana Bang? Sekarang Rektor UGM udah menyatakan asli. Tapi kok nggak datang sidang? Datang. Oh, kemarin datang ya? Datang terus. Oke. Hari ini datang nggak kira-kira? Datang semua. Oh ya, soalnya setahu saya Rektor UGM Ova Emilia sedang ada di Jakarta. Ya bukan, maksudnya kuasanya. Oh iya, tapi dia sedang mau seminar kira-kira 2 hari lagi. Termasuk lu juga akan diproses hukum. Termasuk lu juga akan diproses hukum. Waduh. Bung Farah Takbas berani juga ya. Langsung to the point Bung Farah Takbas. Waduh. Kaget Sentana. Kaget sih Michael. Jangan begitu dong. Memang kan sudah terlapor. Jangan begitu dong. Jadi Bapak harus terlapor. Nah ini kan SPDP Pak. Ya nggak apa-apa, memang terlapor. Kami wawancara dengan dia Pak. Ya memang saya terlapor, tapi tidak ada hubungan dengan persidangan ini. Kan kembali lagi kan kita harus melihat
apa sih motivasi dalam dia membuat buku? Relevansinya itu. Ya relevansinya apa? Ya kan? Ini kan melebar-lebar semua kan? Sosok Pak Jokowi yang dianalisis dengan dia otaknya Pak Jokowi, otaknya dia aja yang mengaku itu nggak nyambung. Bagaimana DO 2 kali di UI ngakunya doktor? Ini kan pertanyaan gede, Bos. Di Unpad juga Bang, itu saya pernah membaca itu di Unpad dia itu kalau nggak salah itu masih calon dokter terus daftar ulang lagi kalau itu tuh di Unpad di Pajajaran. Ya, itu di website kita menemukan di Predikti. Nah, yang satu lagi kan di STF di Karya ini ngaku-ngakunya kan akhirnya nah, jadi gampang kalau saya lihat. Dia mau meneliti behavior neuroscience. Mestinya diteliti itu adalah si dokter TV sendiri dan orang lain. Karena cara berbicara itu gampang. Matanya kemana-mana tuh. Kalau lihat tuh, mulutnya ngomong tuh matanya kemana-mana. Itu udah menandakan orang itu something wrong dengan orang itu. Something wrong. Itu yang otaknya kecil ya itu. Memang ya dia dokter ya, oke dia belajar dia S2 di di UGM ya, MSc ya, dia bilang Master of Science ya, tapi kan dia ngomongnya dokter. Nah dokter aja nggak jelas kok. Semuanya DO, ya istilahnya pengunduran diri ya. Istilahnya bukan pengunduran diri, DO lah istilahnya. Kita harusnya DO ya. Harusnya DO lah kan cara gitu. Nah dia mengatakan saya MBA online. Ya, saya ketawa aja. Dia guanya alumni dari Unpad, lu siapa bos? Ya. Saya ini di Unpad ini pengurus DPP IK Unpad ya 2020-2024 ya. Kemudian ini saya sekretaris Badan Eksekutif Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia ya. Sekretaris Badan Eksekutif Unpad juga. Dari seluruh 51 perguruan tinggi negeri. 51 perguruan tinggi ya. Terkhusus untuk teman-teman di Unpad ya, silakan berkomentar ya. Untuk Bang Andi ya, support Bang Andi. Itu saya selesai tugas saya itu 2025 kemarin ya kan. Kemudian saya juga masih wakil ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Unpad DKI Jakarta. Waduh. Ternyata Tiva diduganya drop out S3-nya teman-teman ya. Waduh. Harusnya Tiva ini meneliti ijazah Yamaguchi Rismon gitu, neuroscience-nya. Dan Rismon meneliti ijazah S3 Dr. si Tiva. Bener nggak itu? Jadi kalian aja yang saling periksa. Jangan Pak Jokowi atau Roy Suryo meneliti kedua ijazah orang ini gitu ya kan. Nggak malu apa menulis nama kalian di buku omon-omon itu, di buku kata orang gue di buku sampah itu, Dr. Rismon, dokter Tiva, waduh. Padahal diduganya nggak jelas. Aduh. Jangan dokter Tiva ini masuk di dalam juga nih. Mana? Tidak tertulis. Apa dia masuk di situ? Bodong mungkin. Bodong sekali. Makanya dia ngomong sembarangan itu kan. Andi Aswan tuh dicari-cari ya sama alumni Unpad. Kan lucu saya. Saya juga bingung. Dari mana mereka mendapatkan istilah MBA online ini? MBA online itu asal ucapannya si Rismon. Kemarin saya tanya kan, Prof, jujur. Kalau S2 itu tesis itu S1 atau S2? S2, Mas. Ya udah. Jadi ini adalah lembar untuk pengujian S2. Kok bisa diberikan kepada kita untuk menunjukkan ini S1? Kesimpulannya dari skripsi ini, Bang Kane. Jadi skripsi ini adalah primary evidence, bukti primer yang kami periksa. Dan kalau skripsinya kayak gini, dengan segala hormat Bang Kane, selaku mahasiswa UGM lulusan UGM S1 dan S2, dan saya menggunakan ini bukan apa-apa Bang Kane. Ini tuh pin aktivis mahasiswa yang disematkan langsung oleh rektor waktu itu Pak Kusnadi Raja Sumantri almarhum. Hanya beberapa orang yang dapat ini, dan ini kami disematkan karena kami mengadakan acara di Jakarta. Ya. Lama kali apa intinya? Itu berarti apa? Saya sangat terpukul kalau UGM meluluskan skripsi model kayak gini. Ya, ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Ya, kok bisa UGM kualitasnya seperti ini, Bang? Kalau skripsinya seperti ini, Bang Kani, maka kalau dia sampai muncul ijazah yang kemudian itu sekarang ribut, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Habis bentar teman-teman. Kita baca dulu tulisan yang digambar. Ternyata di videonya ada tulisannya. UGM ketar-ketir Roy Suryo, kok bisa UGM kualitasnya seperti ini? Inilah ya, nampak wajah orang yang seolah-olah tahu segalanya,
Padahal ya kata Tifa otaknya kecil. Otaknya kecil. Sih biasanya juga atau sebelumnya ini kadang-kadang ada perbedaan. Ada fakultas yang skripsi duluan baru KKN berikutnya, atau ada KKN dulu baru skripsi. Meanwhile, a few moments later. Mas Yakub silakan. Ya, Mas Troy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temennya. Terima kasih. Bukan punya Pak Jokowi. Katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Lebih parah lagi katanya. Nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya, kita lihat. Oke, tapi yang itu punya versi Pak kampus. Jokowi apa? Aduh. Padahal ya teman-teman ya, padahal ketua angkatan dari Pak Jokowi ketika hadir di Zulfan Lindan Unpacking sudah menjelaskan kalau ketika ujian itu ada berita acara ujian. Itu yang ditandatangani. Jadi Mas Roy cari itu biar jelas itu yang punya legalitas atau legal standing gitu ya kan. Itu Mas Roy, cari itunya. Anda meneliti bukan skripsi Jokowi selama ini ya. Aduh, ini ahli apa orang-orang ini? Ahli apa orang-orang ini teman-teman? Nah ini ada yang diadopsi nih, apa yang dilakukan oleh saudara Jokowi oleh UGM. Misalnya ketika dokumennya ada tetapi UGM menyatakan tidak akan menunjukkan kecuali atas perintah otoritas. Pertanyaan sederhananya begini, apakah kalau menunjukkan itu sebuah kejahatan? Misalkan saudara Jokowi nggak ada kewajiban untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan Anda untuk melihat, tetapi apakah kalau itu ditunjukkan dan masalah ini clear itu sebuah kejahatan? Kan enggak. Tapi kan yang kedua UGM oleh pihak UGM kan hanya fotokopian, artinya kan ijazah aslinya. Dan UGM misalnya, kalau UGM menunjukkan 34 data-data rujukan, apakah itu kejahatan? Enggak juga. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas. Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke nggak ada masalah. Gitu. Gimana tadi tanggapannya? Ya, tidak tidak mewakili UGM ya. Jadi kan Anda mengundang secara komunikasi politik yang pernah saya. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua begini. Saya setuju kalau bicara soal yang ideal begini, itu kan ini ujungnya kan tadi pertanyaan yang tadi saya sampaikan kan, asli palsu kan gitu. Nah, itu kan kalau ditunjukkan ya selesai. Kalau secara logika normatif hukum, tapi kan juga banyak pihak yang percaya juga, misalnya Mas Rifai, belum tentu juga selesai, misalnya begitu. Tapi terlepas dari itu begini. Perlu dilihat ya, ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau yang dalam konteks tadi sampaikan Bu Rektor, itu kan mau UGM punya bukti-bukti itu. Tapi kan ibaratnya itu dokumen yang nanti diperlukan bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Ya. Nah, tentu UGM itu punya badan publik, sebagai badan publik ya. Kita juga, saya kira dugaan saya ada semacam kewajiban juga sebagai badan publik kan untuk menjaga misalnya ya kategori-kategori informasi publik mana yang misalnya. Nah, itu kan diuji juga oleh Komisi Informasi Publik misalnya. Nah, pertanyaannya tadi kan si Tompel nanya gitu ya kan. Sekarang saya nanya sama Tompel gitu. Anda siapa mau melihat dokumen perkuliahan Pak Jokowi? Anda siapa? Apa kepentingan Anda? Hah? Untuk apa? Apakah Anda ingin meloloskan diri dari jerat hukum? Oh nggak boleh, jangan gitu dong Coach Nudin. Hadapi gitu ya kan. Hadapi dengan senyuman, dengan hati gembira Coach Nudin. Begitu ya. Nah, saya kira di sini yang saya kira informasi sejauh mana itu bisa diungkap atau tidak, itu harus diklirkan dulu ya. Nah, peran UGM itu sebagai lembaga pendidikan gitu ya, yang kemudian menjaga proses pendidikan termasuk orang-orang ya, mahasiswa yang berproses di sana gitu. Dan itu dipertegas juga ada poin yang disampaikan Bu Rektor juga. Sangat paham juga pasti. Bang Rifai mungkin langkah selanjutnya apa setelah tidak bergeming, tidak dianggap. UGM sudah bicara. Walaupun sudah bicara pihak UGM, seperti apa kemudian langkah selanjutnya? Ya, saya sepakat. Memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik ya. Kembali lagi karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada. Ya.
Sehingga memang yang terbaik adalah di dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Oke. Ya, barang-barang. Oh, punya Pak Jokowi juga? Sudah. Jasa Pak Jokowi? Dan dari kampus juga, dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan, sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama, sudah ada lapor yang menguji keaslian dan sekarang juga sudah. Sepanjang Jokowi masih becak, terima gaji bulanan dari rakyat Indonesia, rakyat berhak untuk bertanya benar atau salah jasa. Hidup kekayaan, hidup rakyat Indonesia. Mati Jokowi menipu Pak Bohong. Jadi Jokowi masih terima gaji dari sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara. Atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Rakyat tidaknya ada pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Sabar, jangan marah-marah. Kamu juga sama. Kamu jangan belain tidak benar. Sudah nanti udah bagus tadi. Kenapa ngomong bagus tadi? Enggak ngomong. Iya benar. Ya udah jangan lagi. Terus kenapa? Enggak ada. Kopi sehat. Waduh, ngamuk-ngamuk bapak ini kan, ngamuk-ngamuk bapak ini. Aduh, lawannya Farhad Abbas pula ya kan, Farhad Abbas keras pula ya kan, mau adu dia. Ini Bung Farhad Abbas sangat luar biasa dalam mengawal Prof Paiman ya di Pengadilan Jakarta teman-teman, terkait dengan laporan Prof Paiman mengenai perdata kepada Roy CS dan juga Egy Sujana. Dan tadi ketika dia diwawancarai oleh Sentana, waduh ini sangat epik. Ini pukulan telak dari Bung Farhad Abbas kepada Michael Sinaga. Anda juga akan diproses hukum. Waduh. Nggak tahu Michael Sinaga mau ngapa ya kan. Langsung, loh jangan gitu dong bang, jangan gitu. Takut juga rupanya ya kan. Aduh. Tapi ya melihat gerak-gerik gerombolan pembenci sekarang itu ya sepertinya memang sudah mulai kepanikan itu mulai muncul. Gelisah itu mulai muncul. Mungkin tidur mereka sudah tidak nyenyak lagi teman-teman. Sudah tak nyenyak lagi. Karena apa? Ya bisa kita lihat narasi-narasi yang mereka bangun. Berusaha untuk mendegradasi pernyataan dari UGM. Berusaha untuk mengajak masyarakat untuk tidak percaya terhadap UGM. Berusaha menyebarkan propaganda agar masyarakat tidak percaya dengan penegakan hukum. Berusaha untuk mengajak masyarakat bahwa ya mengatakan presiden itu lemah. Presiden masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Nah itu terus narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Ya ini kan luar biasa teman-teman. Bukti bahwa mereka memang sudah tidak sanggup lagi untuk melawan arus yang begitu kuat. Bahwa penelitian mereka ini memang abal-abal gitu. Nggak ada yang berbobot penelitian mereka. Ditambah tadi Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, mengatakan bahwa ya S3-nya si Tifa ini juga dipertanyakan gitu. Bener nggak dia S3 nih? Bener nggak dia doktor nih? Karena diduga dia drop out teman-teman dari 2 kampus. Waduh, dari 2 kampus drop out loh. Luar biasa. Terus ngaku-ngaku peneliti, ngaku-ngaku akademisi. Aduh, udahlah. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku gitu, nggak baik. Nggak enak gitu didengarnya. Jadi ya, saya bingung lagi mau ngomong apa teman-teman. Datang lagi si Tompel ya kan. Aduh, katanya ya apa salahnya UGM membuka dokumen-dokumen itu ya nggak ada salahnya, tapi nanti di pengadilan gitu ya kan. Ketika klien-klien Anda mulai menjadi tersangka, nanti berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, nanti masuk pengadilan. Nah disitulah Anda akan diberikan surprise oleh UGM. Dan UGM akan siap membantah dan menguliti seluruh penelitian abal-abal yang dilakukan oleh klien-klien Anda. Roy Suryo, Rismon, Tifa, trio RRT. Itu yang terpenting. Jadi hati-hati. Anda siap-siap aja ya. Dan ya ini ijazah Rismon mulai dikuliti nih. Apakah nanti akan Rismon dilaporkan juga atas dugaan memalsukan dokumen untuk menjadi dosen di UNRAM? Nah ini juga bakal dikulik-kulik teman-teman. Nah si Roy Suryo juga sudah disomasi sudah dimulai diserang oleh orang-orang Lampung, para akademisi Lampung, yang dimana dia diduga merendahkan Universitas Lampung ataupun masyarakat Lampung. Nah ini mulai ada serang-serang terhadap mereka nih. Tifa pun, aduh, saya sebenarnya udah capek teman-teman ngomongin mereka ini, udah capek. Tapi ya setiap hari ada aja narasi-narasi baru mereka ini. Ada aja narasi-narasi mereka yang membuat kita itu jengkel, kesal.
Ya apalagi si Tifa yang pernah mengatakan bahwa otak Pak Jokowi itu katanya kecil. Aduh, seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Tifa teliti ijazah Rismond. Kan dipertanyakan juga tuh, Rismond teliti ijazahnya Tifa, gitu ya kan? Terus Roy Suryo teliti ijazah keduanya. Nah ini perlu nih. Atau Tifa, coba teliti Roy Suryo dari neuroscience. Ya kan? Coba teliti kenapa dia suka ketawa gitu kan, nggak jelas. Itu coba diteliti, coba diperjelas dulu apa indikasinya. Ya kan? Apa indikasinya? Apalagi Tifa sudah ngomong kemarin atau minggu lalu, apa 2 minggu lalu gitu. Katanya ya mereka ini memang orang gila gitu. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.